Tolong Pak Daniel ajak berapa dosen, siapkan waktu untuk belajar Pak. Konsepnya bagus sekali. Jadi pria-pria yang lemah lalu salah kawin dengan bionic woman, maka rusaklah pria itu. Sudah seperti seorang nuntun kerbau dicucuk hidungnya, nggak bisa kemana-mana. Saya berikan dua bukti. Dua keluarga yang pertama diutus Alkitab, satu keluarga Adam, dua keluarga Abraham. Ini penting. Ayat itu dahsyat. Saya paling takut kata, maka terkutuklah tanah karena engkau suami yang tidak menggunakan otoritasnya. Bukan suami jadi diktator, bukan, tapi jadi pemimpin. Keluarga pertama adalah keluarga Adam. Dengarkan, apa salahnya, apa susahnya Adam itu ngomong ketika Hawa datang membawa buah itu? Renungkan, kalau Adam ngomongnya pendek sekali, entah manggil ma, manggil yang, manggil apa, terserah lah, kita nggak tahu Alkitab Adam manggil istrinya itu apa. Ma misalnya gitu. Bukan begini yang Tuhan katakan. Yang lain boleh kita makan, yang ini tidak. Saya tanya kepada saudara, kalau Adam menggunakan otoritasnya sebagai seorang suami, yaitu kepala yang mengambil keputusan, dunia ceritanya kayak gini atau lain? Coba dunia bagaimana kira-kira? Lu apa? Lu nggak apa-apa? Ya, dunia bagaimana? Lain dari sekarang. Betul tidak? Apa susahnya seorang suami ngomong itu? Kedua, keluarga Abraham. Ketika Sarah sangat sadar bahwa dia sudah menopause cukup lama, istilahnya sudah kering, nggak bisa lagi menstruasi 11-an tahun. Sarah pun sadar bahwa suaminya sudah mulai impoten. Tahu kata impotennya? Sudah lemah sekali. Nah, sebelum mati betul-betul, maka Sarah usul, Pak, itu ada babu nganggur di situ. Bukan begitu, bukan kata Sarah kepada suaminya. Betul tidak? Ada babu nganggur. Aku jelas sudah nggak bisa punya anak. Sebentar lagi kamu pun sudah akan berhenti semuanya. Nah, sama. Apa susahnya buat seorang Abraham yang begitu berwibawa ngomong yang misalnya, atau ma, bukan begitu janji Tuhan, lewat rahimmu lahir anak itu. Apa susahnya? Nah, ini masalahnya. Dengar lagi-lagi ya. Dari dua fakta ini, ternyata makhluk yang paling rakus sedunia itu namanya laki-laki. Kalau ada orang Jawa yang geragas, tahu kata geragas? Nah, itu laki-laki. Bayangkan, buah setaman segede itu, saya percaya Adam belum pernah nyobain semua. Kenapa yang satu dilarang dimakan sekali? Kenapa Abraham begitu rakus ketika Sarah nawarin pembantu dia mau? Nah, itulah laki-laki yang rakus itu tadi. Saudara, akhirnya sampai hari ini keturunan dua perempuan ini nggak berhenti perang sampai hari ini. Betul tidak? Bayangkan, simple, sederhana, ketika suami mendengarkan perkataan istri. Alkitab mengajarkan tidak ada buku lain dan tidak ada Tuhan lain kecuali buku itu Alkitab satu-satunya, dan Tuhan kita adalah Yahweh. Apa yang diajarkan? Tidak ada. Cari di buku apa saja, cari di kitab suci agama apa saja, bahwa begitu orang itu menikah, maka laki-laki jadi suami yang adalah kepala, betul? Perempuan yang jadi istri adalah tubuh. Ini nggak bisa dibolak-balik. Mengapa Tuhan benci, Yahweh benci perceraian? Malayaki 2 ayat 16. Mengapa Yahweh kita juga benci poligami? Karena satu kepala dan satu tubuh, tidak boleh lebih. Dengarkan, mengapa kepala harus satu? Hukumnya dunia mengaku. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang belum tahu, tapi pasti gampang deh untuk mengetahui.
tidak mungkin akan ada sebuah kapal atau perahu yang nakodanya 2. Betul tidak? Kenapa? Kalau sampai ada perahu, apalagi kapal, motorisnya 2, nakodanya 2. Kenapa nggak bisa? Kapal itu bagaimana? Ayo jawab, kapal itu bagaimana? Nggak jalan. Kenapa tidak jalan? Kamu paling pindah, bergeser, panas tuh. Ayo, kenapa nggak jalan kalau nakodanya 2? Cepat. Apa? Iya, sama-sama merasa berat. Mereka bertengkar dulu, pasti nggak akan jalan. Maka itu dalam rumah tangga juga begitu. Yang kepala surga bilang adalah suami. Nah, maka itu nanti kalau menikah belajarlah konsep ini. Sudahlah, kalau semua pernikahan menggunakan hukum Alkitab, hukum surga, bahwa suami kepala, istri tubuh, nggak ada masalah dalam pernikahan. Contoh, siapa pernah ngalami begini? Walaupun saudara belum menikah semua sebagian ini, ya. Pagi-pagi saudara bangun, pengen makan burgo. Burgo tahu toh? Saya baru nyoba kemarin pagi, pada yang belikan ini. Burgo betul ya namanya? Burgo. Nah, tapi tubuh bagaimana? Ngikut atau berontak? Ayo, ngikut atau berontak? Ngikut. Bisa tubuh berontak? Bisa. Misalnya, karena banyak istri berontak masalahnya. Nah, itu dia. Ketika kepala memutuskan pecel, ketika perut diisi pecel, dia ngambek langsung nutup, nggak mau keterima dia. Itu sering terjadi dalam pernikahan karena tubuh ingin jadi kepala. Nah, hamba istri kita akan pakai. Coba kita buka kembali Yohanes 12 ayat 26. Beginilah firman hamba istri. Nah, maka itu hati-hati, jangan salah kawin. Salah kawin itu merusak. Saya punya istilah orang yang salah kawin ngemut silat seumur hidup. Ayo, celaka sekali. Tahu ngemut silat? Ngemut itu mengulum, silat-silat itu. Jadi nggak bisa ditelan, nggak bisa dikeluarkan. Menderita sekali. Oke, begini caranya baca. Barang siapa melayani istri, betul nggak? Ia harus teruskan. Loh, ayat 26 jangan lihat saya. Barang siapa melayani istri, ia harus mengikut istri. Dan di mana istri berada, disitulah suami goblok itu berada. Dan barang siapa melayani istri, dihormati mertua. Catat itu baik-baik. Itu kita cara baca. Betul tidak? Oh, mertuanya senang sekali karena anaknya dimanja oleh menantunya. Banyak rekan saya hancur pelayanannya karena istrinya. Misalnya, Yesus Tuhannya yang dilayani berkata harus di tempat A, tapi setelah dicoba istri nggak tahan di tempat A. Tiap hari nyanyi fals istri itu. Kenapa di sini? Lama-lama stres juga ini suami. Akhirnya dia harus ngikuti kemauan istri. Sama baca. Kalau hamba uang, ayo buka lagi. Barang siapa melayani uang, ayo, maka ia harus mengikuti uang. Dan di mana uang itu berada, disitulah hamba uang itu ada. Maka ia akan dihormati oleh Mamon, saudara. Mamon itu roh jahat yang Yesus katakan Lukas 16 ayat 9. Sama dengan hamba organisasi. Barang siapa melayani organisasi, dia harus ikut di mana organisasinya berada. Dan barang siapa melayani organisasi, dia akan dihormati ketua sinode. Jadi hidupnya tergantung organisasinya.